wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai sejarah nih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, pada penasaran kan perlawanan apa sih yang akan saya bahas? Nah, untuk itu tetap simak terus ya. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Sumber Mahira. Saya dari kelas 19B, program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih terlebih dahulu apa sih itu perlawanan. Nah, jadi perlawanan adalah sebuah upaya terorganisir oleh beberapa bagian populasi sipil dari sebuah negara untuk memulihkan pemerintahan yang berdiri sah. Nah, gerakan tersebut berupaya mewujudkan misinya melalui perlawanan tanpa kekerasan. Kalau ini disebut dengan perlawanan sipil atau dengan menggunakan kekuatan baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Ada bentuk-bentuk perlawanan apa saja sih yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kolonialisme? Ada banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kolonialisme. Antara lain ada perlawanan Banten, perlawanan Makassar, perlawanan Madura, perlawanan Kampanye, perlawanan Diponegoro, perlawanan Bali, perlawanan Banjar, perlawanan Aceh, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yakni saya akan menjelaskan perlawanan Diponegoro atau biasa disebut dengan perang Diponegoro. Tidak asing lagi kan bagi teman-teman mendengar perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut juga dengan sebutan perang Jawa atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan The Java War atau dalam bahasa Belandanya The Java Oorlog. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, yaitu Hindia Belanda yang sekarang ini Indonesia. Nah, perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Nervus de Kock yang berusaha meredam perlawanan pendudukan Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Adapun latar belakang terjadinya perang Diponegoro, yang pertama, wilayah Mataram semakin sempit atau semakin dipersempit dan terpecah masuknya adat barat ke dalam keraton. Yang kedua, provokasi yang dilakukan oleh Belanda seperti merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro. Dan yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Belanda menghapus sistem penyewaan tanah oleh bangsawan kepada petani dan menyuruh rakyat kerja paksa sehingga kehidupan rakyat menjadi sangat menderita. Nah, itu adalah latar belakangnya. Dan bagaimana sih perjalanan perang Diponegoro itu? Awal mula terjadinya atau kronologi terjadinya perang Diponegoro ini karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, perang ini terjadi seperti yang saya katakan sebelumnya, terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 yang berlangsung selama 5 tahun. Nah, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Lalu, akibatnya sekitar 200 pejuang rakyat Jawa gugur dan suku Belanda menewaskan sekitar 8.000 tentara Belanda. Nah, berbagai dukungan datang untuk membantu pasukan Diponegoro terutama para ulama, antara lain dari Pangeran Mangkubumi, Sultan Abu Baja, Haji Mustopo, Haji Badarudin, dan Kiai Mulyono. Dalam menghadapi pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik berikutnya, yaitu melakukan pengelabuan, serangan silat, dan pengepungan tak terlihat. Untuk
untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda juga mempunyai taktik tersendiri, yaitu mereka menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan bergerak dengan lancar. Nah, taktik tersebut digunakan untuk mempersempit gerakan Pangeran Diponegoro dan hasilnya terbukti sukses. Pada tahun 1827, strategi yang digunakan oleh Belanda berhasil menangkap Kiai Maja, kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sultan Ali Basyah menyerahkan diri kepada Belanda. Nah, pada tanggal 28 Maret 1830, pasukan Diponegoro terjepit dan akhirnya menerima tawaran Jenderal De Cook untuk melakukan perundingan. Namun, perundingan di sini tidak berbuah hasil atau tidak mencapai kesepakatan bersama, yang artinya perundingan ini gagal. Nah, karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Nah, pada akhirnya untuk menghadapi perang Diponegoro ini, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri pada saat itu. Nah, jadi pada saat perang Diponegoro ini terjadi, sebelumnya setelah terjadi Perang Padri pada tahun 1821. Nah, Belanda menarik pasukannya yang berada di Sumatera Barat untuk kembali ke Jawa untuk melakukan penyerangan terhadap perang Diponegoro. Namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk pada saat itu menyusut. Nah, itulah ulasan sedikit mengenai Perang Diponegoro yang harus kita ketahui, karena ini adalah salah satu sejarah yang terjadi di negeri kita tercinta yang menggambarkan keberanian para pemimpin-pemimpin pada masa dulu atau pada masa lampau. Berakhirnya masa penjajahan, maka berakhir pula masa kesusahan rakyat atau masa penderitaan rakyat akibat terpaksa, di mana semua ini dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negeri tercinta ini. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa jangan pernah sekali melupakan jasa-jasa para pahlawan, karena mereka telah berani mengorbankan jiwa dan raganya demi negeri ini, demi memerdekakan negeri ini. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kedamaian di negeri ini dan menciptakan kesatuan dan persatuan untuk negeri kita tercinta. Singkatnya, seperti itulah Perang Diponegoro terjadi dari awal mulanya, dari belakangnya perang tersebut hingga akhir perang tersebut. Nah, Perang Diponegoro inilah salah satu bentuk dari perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Di sini ialah Belanda. Nah, untuk itu, semoga video ini dapat